Tunggu sebentar. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik. Sekarang kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai isu ekonomi yang terjadi di negara maju dan negara berkembang. Dua negara yang kami pilih ialah negara Jepang dari benua Asia sebagai negara maju dan Turki dari benua Eropa sebagai negara berkembang. Kedua negara ini memiliki isu ekonomi yang akan kami bahas di presentasi kami kali ini. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai isu ekonomi yang terjadi di negara Jepang. Jadi di negara Jepang terdapat isu ekonomi yakni penurunan ekonomi di negara Jepang sebesar 5,1% akibat adanya pandemi. Dikarenakan kegiatan vaksinasi yang lambat dan kasus COVID-19 yang terus meningkat di Jepang. Hal ini mempengaruhi kegiatan konsumsi rumah tangga di masyarakat di negara Jepang. Penyusutan di rumah tangga turun sekitar 1,4% di tengah keadaan pandemi. Dikarenakan adanya virus COVID-19, hal ini menekan adanya kegiatan belanja untuk pakaian dan makanan di luar. Untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang sudah dibahas oleh Elvan, kami juga sudah mencari tindakan penyelesaiannya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerjasama antar negara, dan yang kedua adalah perdagangan, yaitu perdagangan ekspor dan juga impor. Yang pertama saya membahas tentang kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara yang kami ambil adalah contoh dari kerjasama antar negara Jepang dan juga Indonesia yang terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana sekarang pasar perdagangan Jepang yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau JEPA merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor, dan investasi kedua negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perdagangan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor antara Jepang dan Indonesia juga tetap terjalin. Dilihat dari beberapa merek Jepang yang sudah sering kita gunakan, yang kita lihat seperti merek Mitsubishi, Denso, Sagami, Panasonic, dan masih banyak lagi. Selain itu, Jepang juga mengimpor beberapa sumber daya alam atau SDA dari Indonesia, seperti minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, tekstil, dan produk tekstil, serta mesin, perlengkapan listrik, dan masih banyak lagi. Dari kedua tindakan penyelesaian ini, kami mengharapkan bahwa tindakan penyelesaian ini dapat membantu ekonomi Jepang yang sedang menurun. Sekarang saya akan membahas mengenai isu ekonomi yang terjadi di negara Turki. Di Turki terdapat isu ekonomi yakni keadaan ekonomi yang berada di ujung tanduk. Isu ini memiliki resiko yakni pengangguran massal, jatuhnya pariwisata, dan mata uang yang tidak stabil. Hal seperti ini bisa terjadi meskipun baru-baru ini negara Turki mulai pulih dari resesi pertamanya dalam satu dasawarsa terakhir akibat adanya virus COVID-19. Banyak pihak ekonom yang mengatakan kalau resesi kedua akan menjadi lebih menyakitkan. Hal ini membuat Erdogan mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Opsi ini sudah dilakukan sebanyak 19 kali, tetapi selalu ditolak oleh Erdogan karena menurutnya hal ini seperti sebuah penghinaan. Selanjutnya adalah tindakan penyelesaian. Yang pertama adalah perdagangan atau ekspor-impor. Contoh yang kami ambil adalah ekspor-impor Indonesia dan Turki. Ekspor Indonesia ke Turki mencapai 1,05 dolar Amerika Serikat dan impornya sebesar 321,23 juta dolar Amerika Serikat. Produk ekspor utama Turki ke Indonesia antara lain minyak, tembakau, borat dan karbonat, biji kromium dan konsentrat, serta perangkat telepon. Sedangkan produk ekspor utama dari Indonesia ke Turki antara lain minyak kelapa sawit, karet, fibers, benang, dan bubur kertas. Yang berikutnya adalah kerjasama antar negara. Presiden Turki
menyerukan kerjasama bersama negara-negara yang tergabung dalam ECO dalam KTT Pemimpin Organisasi Kerjasama Ekonomi atau ECO yang ke-14. KTT tersebut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dari negara Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan juga Uzbekistan. ECO adalah organisasi antar pemerintah di bidang politik dan ekonomi yang didirikan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dari negara-negara anggota beserta kawasan secara keseluruhan. Ini adalah sumber yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Baiklah, teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah menonton presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata dan juga pengucapan. Kami harap apa yang sudah kami lanjutkan dapat menjadi pembelajaran yang baru bagi kami sekelompok dan juga para penonton. Terima kasih semuanya.